Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Kembali lagi bersama saya Ahmad bin Hasan Al-Idrus di program kesayangan kita Ngobrol. Ngobrol bareng ulama. Di mana di sini kita akan membahas banyak hal tentang ekonomi keumatan, tentang pendidikan agama, syiar agama Islam, mengulik tentang politik keumatan dan berbagai hal lainnya yang pasti akan bisa membuka wawasan kita tentang Islam agar lebih baik lagi. Jangan lupa sebelum kita mulai, saya ingatkan semuanya sahabat muslim untuk terus ikutin channel-channel kita. Jangan lupa di-follow, di-subscribe semua channel-channel kita baik YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dan kali ini sudah ada di depan saya narasumber kita, sahabat saya, yaitu Bilal Ahmad atau yang juga dikenal dengan Tato Abad. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Habib. Apa kabar Bilal? Alhamdulillah, Sehat ya? alhamdulillah ya Habib. Kita ini udah berteman lama di Media. media sosial, tapi baru ketemu di sini. Naam ya Habib. Subhanallah. Bahkan kemarin janjian Di mau luar ketemu Batam. di Masjid Luar Batang karena rame, akhirnya nggak sempat ketemu. ya. Baru ketemu sekarang. Alhamdulillah. Disatukan di Ngobrol, yaitu ngobrol bareng ulama. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Itu ngomong-ngomong cincin bagus betul itu. Itu sama kayak pulpen saya begini. Terompah ya Habib. Terompah. Nah. Sandalnya Rasulullah. Allah. Apa? Berarti apa untuk Bilal sandalnya Rasulullah itu? Mungkin mengingatkan sendal Rasulullah yang nyampe ke surga juga Habib. Subhanallah. Sahabat muslim bisa dibayangkan bahwasanya ketika Nabi Musa ingin bermunajat kepada Allah di sebuah bukit yang ada di Mesir, Allah memerintahkannya untuk melepas sendalnya. Tapi ketika baginda Rasulullah diangkat ke Sidratil Muntaha yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Thumma dana fatadalla fakana qaba qausain au adna", saat itu Rasulullah tidak diperintahkan untuk melepas sendalnya, bahkan beliau sendiri ingin melepas karena ketawaduannya, namun dilarang oleh para penduduk langit, para penduduk arsy-Nya Allah, agar mereka dapat berkah bahkan dari sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajarannya buat kita, apa-apa yang ada kaitannya sama Nabi itu mulia. Sandalnya aja mulia. Bayangin tuh, sandalnya mulia. Bahkan ikut bermunajat kepada Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Allah. Itu pelajaran buat kita. Nah. Serendah apapun kita dipandang orang, kalau kita dekat sama Nabi, kita mulia di sisi Allah. Amin, amin. Sebaliknya, mau kita dianggap mulia sama orang, ya, tapi kalau kita jauh dari Nabi, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dekat Amin. dengan Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam. salli. Bilal, Nah, cerita dong sedikit bagaimana pengalaman hidup Bilal sebelum mengenakan gamis seperti ini. Masya Allah. Sebelumnya kan sekarang alhamdulillah nih kemana-mana pakai gamis, pakai cincin yang berbentuk terompah Nabi, pakai hal-hal syiar-syiar Islam gitu ya. Dulu sebelum itu kita mau denger nih pengalaman Bilal seperti apa. Dulu masa jahiliyah Habib. Masa jahiliyah. Masya Allah. Sebenarnya para sahabat juga begitu dulu. Dari masa yang kurang baik, kemudian ketika datang Rasulullah, mereka menerima Islam dan akhirnya menggapai yang namanya kemuliaan. Mendapat ridho langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh? Waktu itu Bilal seperti apa? Nah, mungkin waktu itu dulu Bilal ya sangat jauh-jauh dari agama deh. Gitu ya. Bisa dibilang Sampai gitu. pasang tato nih kayaknya di mana-mana ada nih. Nah, Di tangan, di muka, hampir di leher. seluruh tubuh deh, Bib. Seluruh tubuh ada ya? Subhanallah. Ya nggak pernah sholat dan lain sebagainya. Masya Allah. Melanggar semua larangannya, nggak pernah jalanin perintahnya. Justru Oke, yang benar-benar dijalanin jauh itu deh. yang larangan. Iya. Masya Allah. Yang perintah nggak dijalanin. Subhanallah. Namun itulah kehidupan ya. Semuanya berproses. Kemudian yang kita pengen tahu nih seperti apa kemudian Bilal yang lama, ya kalau bahasa Bilal tadi jahiliyah gitu ya. Zaman jahiliyah. Jahiliyah. Terus tiba-tiba berubah
180 derajat. Nah, Yang tadinya Bilal bilang tadi larangannya dikerjakan, perintahnya nggak dikerjakan. Nah, kemudian apa tuh titik balik sehingga Bilal bisa, oh kayaknya gua harus berubah nih, Rasulullah, iya benar. gua harus berubah, nggak bisa terus begini. Kan pasti habis itu yang menjadi perintah Allah pasti dikerjakan, ya kan? Nah, Yang menjadi larangan sebisa mungkin dihindarkan. Nah, apa tuh titik baliknya seperti apa? Kita mau dengar. titik baliknya mungkin pada saat itu Bilal udah ngerasain kayak bosen, bener-bener jenuh gitu Beb ngelakuin hal-hal itu semua. Masya Allah. Kayak, ya semua emang udah dikasih sama Allah nih, pokoknya kalau buat maksiat ada aja pokoknya deh. Gitu ya? Iya, digampangin deh pokoknya deh, anehnya tuh syaiton tuh. Cuma pada saat itu kayak Bilal, "Ah bosen nih, hidup begini-gini mulu," ya kan. Flat gitu ya? Walhasil emang bersyukur juga dikasih rasa begitu, akhirnya Bilal pulang ke rumah ya kan. Dulu Bilal ceritanya di luar mulu tuh Beb, jarang di rumah. Jarang di rumah? Nah, di luar-luar kota. Nongkrong, Iya, jalan-jalan sama teman-teman. heeh. Terus? Walhasil Bilal pulang ya kan, niat pengen bebenah diri nih ya kan. Masya Allah. Cuman belum langsung berubah gitu aja Pasti Beb. nggak ada orang Heeh. langsung berubah, semua perlu proses. Gimana Masih ya gimana? di rumah masih begitu-gitu dah, nongkrong Iya. juga tetap sama, ngelakuin hal yang sama. Cuma seiring berjalannya waktu kayak, "Ah, gue mau lari kemana nih?" Ya kan. Heeh heeh heeh. Pada saat itu tengah malam nih Beb, di Mhm salah satu base camp kan, mhm rumah teman Bilal nih. mhm mhm. Jadi kita di situ lagi have-an gitu, party, nongkrong, sekitar pukul 2 malam kalau nggak salah, inget banget Bilal. Ada yang main gitar, ada yang pacaran, itu lagi tinggi-tinggi ya tuh Beb. Masya Pokoknya lagi high-nya iya giting iya. ya kan. Mhm mhm. Terus tiba-tiba di dalam hati Bilal nih kayak ada yang bisikin, "Lu tuh gue ciptain bukan untuk seperti ini." Detik itu juga Bilal nangis Beb di situ. Di situ? Di tengah Depan keramaian. teman-teman? Nah, Nggak malu? Kan pasti kan itu orang tanya, bingung, or disangka kesurupan ya kan atau gimana ya kan. nangis, bener-bener nangis? Bener-bener nangis, full Keluar air nangis. mata? Nggak nangis yang dibikin-bikin, kayak nangis gimana sih, Toto Iya, sesegukan ngejer, gitu? iya. Kenapa lu kesurupan apa gimana?" Cuma Bilal nggak jawab kan, Bilal waktu itu langsung pulang ke rumah, ngetok-ngetok rumah ya kan, sampai rumah. Orang tua juga bingung kan, "Lu Mmm. kenapa nih? Lu tangkap polisi apa gimana kan?" Dikejar-kejar Iya. tengah malam segitu menjelang Heeh, subuh, bener. ya kan. Hasil enggak, Bilal langsung minta maaf, meluk orang tua ya kan, nyuci kaki orang tua, Masya Allah. Bilal minum, walhasil Bilal mandi wajib adas besar, terus baca Quran sampai subuh. Masya Besoknya hidup Bilal Allah. berubah 1000 derajat Oh, dalam satu malam? dalam satu malam. Yang tadinya masih, ya walaupun udah mulai ada kesadaran tapi masih ikut Mhm, nongkrong, masih tadi apa, have fun, party. masih ngelakuin kayak begitu. Dalam satu malam, Dalam sekejap kayak Allah langsung, tapi kita penasaran ya, apa ada teman yang nggak ada nggak nggak ada ada, tanpa wasilah orang sama sekali? sama sekali. Subhanallah. Semenjak kayak gitu udah langsung kayak berubah. Besoknya tuh langsung kayak kayak bayi baru dilahirin deh pokoknya. Biasanya kan kalau kita habis ngelakuin gitu, besoknya paginya nih ampasan kan kalau dibilang, Oh gitu. kayak pengen nagih lagi kan, Heeh itu heeh. nggak, Bilal kayak ngerasain, "Gua nggak tahu semalam habis ngapain," gitu. Oh, terus nggak ada lagi keinginan untuk balik lagi? Nggak ada lah. Innallaha idza ahabba 'abdan yufaqihu fid-din. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan dia dekat dengan agama. Jadi waktu itu saya ingat tuh diundang, pernah ngisi kajian bulanan di Lapas Cipinang, dekat rumah ya. Mhm. Di Lapas Cipinang sampai kita diundang, khatib Idul Adha waktu itu. Banyak yang datang, para, tahanan. Tahanan. Saya bilang di khutbah itu, saya bilang, "Sesungguhnya Allah cinta kepada kalian. Kenapa? Karena ketika kalian berbuat salah, langsung ditegur saat itu juga, dan kalian dihukum agar kalian tersadarkan dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, Kalian harus tahu di luar sana masih banyak orang yang sampai detik ini masih terus melakukan kesalahan. Kalian dicintai oleh Allah sehingga kalian disadarkan, diberikan hukuman di dunia agar kalian tidak kembali lagi." Jadi salah satu bukti cinta Allah kepada seorang hamba mhm, adalah Allah berikan, satu ujian yang terkesan sebagai hukuman begitu, mhm. padahal itu adalah langkah untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, ini luar biasa. Bilal
kita baru dengar nih yang model kayak begini. Itu kalau Bingung. menurut saya makna daripada sabda Nabi, "At-tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah." Bertafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Nih, tafakurnya Bilal nih. Bilal kan tafakur. Gue hidup gue ngapain nih gini terus? Bener Gue banget. akan jadi apa kalau begini? Apa kata orang nanti? Waduh, gimana orang tua gue? Itu kan tafakur tuh, berpikir. Sesaat, tapi bisa merubah yang Allah tidak baik Akbar. menjadi baik. Nabi bilang tafakur 1 saat, 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun. Maksudnya adalah tafakur yang seperti ini. Allah. Tafakur yang bisa merubah orang yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Jadi ini satu hal yang patut Bilal syukuri Naam ya Habib. dan jaga Alhamdulillah. terus. Insyaallah. Doakum ya Habib. Diistiqomahkan. Oh pasti. Bilal dijaganya itu dengan perbanyak duduk di pengajian-pengajian, berteman dengan orang-orang baik. Sekarang Anda lihat, Masya Allah, Bilal kalau di sosial media kumpulnya sama para habaib, para ulama, hadir pengajian sana, hadir pengajian sini. Alhamdulillah ya Habib. Ya, mudah-mudahan Allah jaga iman dan Amin. Amin. takwanya. Nah, yang kita penasaran juga nih Bilal, gimana reaksi orang-orang terdekat Bilal saat itu? Lu kemarin masih nongkrong lu. Lu kemarin masih penampilannya masih acak-acakan lah istilahnya gitu. Kok sekarang udah berubah, udah baca Bingung. Quran, udah sholat, udah rapi. Nah, itu apa respon keluarga, sahabat, teman-teman tongkrongan? Gimana respon mereka? Ya mungkin pada bingung pada saat itu Beb ya. Kalau buat di awal-awal nih Mm-mm. ujiannya berat banget Beb. Kayak dari teman-teman ya kan. Ah, Sampai dulu tuh Bilal sampai dibilang apa? Nggak boleh ngomong kasar di sini ya. pokoknya Pokoknya binatang. iya, lu binatang banget sih sampai mutus silaturahmi sampai digituin Beb. Oh, Kan padahal saat itu kan Bilal kayak ngejauhin mereka kan, mental kan dari oke, mereka, oke. jarang nongkrong Hmm. atau lain-lain sebagainya. Sampai disangkain mereka tuh begitu, lu surga banget sampai mutus silaturahmi. Pada saat itu Bilal belum kuat-kuat banget Beb ya kan. Iya, Bilal mikir namanya juga, baru awal. iya, oh, bener juga ya kan, masa gue jauhin dia ya kan. Bingung tuh pada saat itu ya kan. Cuma kalau Bilal ikutin lagi ntar Bilal nyebur lagi ke situ ya kan. Benar, benar. Anda sering ditanya orang tuh, Bib, gimana ya kalau kita punya circle yang nggak baik? Gimana tuh? Apa kita harus menjauh, memutus silaturahmi kayak tadi itu? Atau kita seperti apa? Bingung. Saya bilang, datengin, nasehatin, kasih tahu yang benar, sekali, 2 kali, beberapa kali lah. Kalau masih dilihat ada kemungkinan, terus usaha. Sampai kira-kira udah kayaknya, wah susah nih. Kayaknya susah nih. Dan khawatir justru, wah takutnya anak terjerumus lagi malah. Itu jauhin. Nah, Gitu. Kan kita sering dengar orang berteman sama tukang minyak wangi jadi wangi. Berteman sama orang yang di tongkrongan tempat sampah, kita jadi bawa sampah begitu. Artinya apa? Bukan mengecilkan orang profesi tukang sampah, bukan. Tapi memang mereka justru luar biasa karena mereka lah yang bersihin. jadi bersih. Cuma maksudnya aroma kurang baik yang ada di situ pasti akan nempel ke kita. Begitu juga kalau kita berteman dengan orang yang baik, akan ke bawah. Orang Arab tuh bilang begini, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung tuh bakal terbang dengan yang sejenis. Burung dara, ya kan? Nggak ada burung Dan gereja ikut, kelompoknya. ya kan? Karena apa? Merasa mereka sejenis. Kita akan nyaman dengan yang sejenis. Sampai orang Arab bilang, kalau kamu mau menilai seseorang itu seperti apa, coba kamu tanya, sebutkan nama teman-temannya. Nanti dia sebutin nih, teman saya itu A, B, C, D, E. Yang kita kenal, kita bisa nilai, oh berarti dia orangnya kayak begini, gitu. Karena dia akan satu perkumpulan dengan orang yang setipe. Masya Allah. Terus tadi Bilal sempat bilang bahwa di awal itu bukan mudah ya. Sulit deh. Sangat sulit. Sosok siapa yang paling berjasa membantu Bilal, yang bisa terus mensupport sehingga Bilal betul-betul total meninggalkan yang kurang baik, yang tidak baik, dan mencoba pergi ke arah yang lebih baik lagi. Sosok siapa yang menurut Bilal paling berjasa?
Mungkin kalau buat di awal-awal sosok yang paling berjasa bagi Bilal yang paling berasa banget nih Bib ya, Mhm. di awal itu Abuya Said Ahmad Bib. Masya Allah, yang di Mekah. Heeh. Jadi Kok setelah bisa? Bilal hijrah tuh, Bilal di rumah aja Bib, hampir setengah tahun kurang lebih nih di rumah. Nggak keluar? Nggak keluar, belum punya keberanian buat sholat di masjid atau lain Mhm sebagainya, paling mhm. Jumatan langsung pulang gitu. Oke. Pokoknya belum nunjukin kalau gue berubah nih gitu, di luar nih belum ada keberanian gitu, Iya di iya hati iya. Bib. Apalagi orang lihat penampilan Nah kan iya, serem. bisikan tetangga kan kejam juga ya netizen Bib. Jam. Ya Bisa bikin down lagi. apalagi yang kalau ngomong sambil ngelirik matanya tuh, wah serem serem. Iya, jadi di rumah terus ya kan. Walhasil tuh setiap Bilal habis sholat di rumah ada tempelan Ka'bah nih Bib di kulkas Bib. Ah, Magnet yang iya tempelan itu tahu kan. tahu. Terus Bilal pindahin ke kamar. Jadi setiap ba'dah Bilal sholat nih, Bilal doa udah di depan tuh tempelan ya kan. Masya Ya Allah, Allah. pengen kesini nih ya kan, pengen kesini pokoknya. Hmm. Jelang berapa bulan Abah nyuruh berangkat. Itu ceritanya tahun berapa tuh? 2019 Bib. 2019. Akhir Oke. September. Abah maksudnya orang tua nih ya. Abah langsung nyuruh berangkat. Lalu berangkat deh sono, umrah katanya. Wah, jawaban Tuhan nih jangan-jangan ya kan. Subhanallah. Ya Sama udah Abah langsung juga enggak? enggak sama adek, Sama adek. sama adek berdua doang. Oh ikut di salah satu travel gitu. Nah, Kok bisa masuk ke Said Ahmad? Kan susah. Gimana ceritanya tuh bisa sampai ke Rusaifah? Iya. jadi waktu itu ulama itu kayak seharusnya ya menggandeng Umaro Bib, di setiap saatnya Betul. buat ngasih tahu mereka ya kan, ngebimbing mereka ya kan, yang baik gimana ya kan, Mm-mm. yang hak-hak, yang batil-batil. Betul. Jadi harus bergandengan terus sih Bib Harus sebenarnya. bergandengan terus. Kalau bisa bergandengannya bukan hanya pas pemilu aja ya, Nah, iya tapi setiap saat Bib. setiap saat.